Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. First of all, let's pray and thank to our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has been giving us mercies and blessing, so we can attend and gather in this place in good condition and happy situation. Secondly, may salawat and salam always be given to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us from darkness to brightness, from the stupidity to the cleverness, namely Islam religion. Thirdly, I like to say thank you very much to our masters of ceremony, Sir Muhit, for giving me and our friends the time to deliver our presentation. Today, we would like to give you guys a review of yesterday's grammar class, which is about uh, problems with the form of verb. Let's begin. Okay. Yeah. For today's presentations, these are the members of our team: Anita Septiani, Anzama Firatika, Gloria Air France, myself, and Sabil. These are the topics that we will be reviewing, which is after have and to what follows after have, and there's also be and its other forms. There is also modals. And lastly, we will also discuss about present participle and past participle forms. Well, before we begin, ada baiknya kita mengulang dulu gitu apa yang sudah pernah dijelaskan oleh Sir Muhid ya sebagai basic understanding kita tentang 5 bentuk verb. Nah, jadi di sini ada beberapa bentuk-bentuk verb yang kemarin telah dijelaskan. Pertama, itu untuk present ya, simple present itu kegunaannya untuk hari ini atau hal-hal yang menyangkut kebiasaan. Ya, kebiasaan-kebiasaan yang masih kita lakukan. Maka biasanya seperti contoh itu ada do sama does. Kalau do itu untuk subject verb agreement, kalau dia itu pakai Ayu Dewi. Dan kalau does, goes, sees yang belakangnya itu memakai s, itu digunakan ketika subjeknya adalah Sigit atau he, she, it. Selanjutnya ada juga kalau misalnya kita membahas tentang past tense atau yang berhubungan dengan hal-hal yang sudah terjadi kemarin. Nah, verbnya itu di sini akan menjadi bentuk lampau. Itu ada did, yang tadinya ada go, jadi ada went, see jadi saw, try jadi tried, dan finish bentuknya menjadi finished. Nah, kalau past participle ini yang berhubungan dengan sesuatu yang sudah kita lakukan. Ya, ini contoh-contohnya kalau misalnya ada di auxiliary-nya itu ada have sama had sama have. Yaitu jadi present perfect atau enggak perfect tenses. Ya, makanya itu menjadi sudah atau belum gitu biasanya. Dan yang terakhir, ini ada continuous form yang biasanya digunakan itu untuk sesuatu yang sedang terjadi. Makanya ada sedang. Kalau yang pertama itu infinitive, itu kalau dalam bentuk tenses dia biasanya diikuti oleh modal. Makanya modal yang biasa ada atau auxiliary-nya itu adalah will. Nah, will itu kan menerangkan tentang sesuatu yang akan terjadi gitu. Jadi di future. Nah, dia diikuti sama verb satu, tapi verb satunya itu bukan ditambahkan s lagi gitu, tapi karena dia udah memang formulanya menjadi base form aja. Makanya di sini will-nya diikuti dengan do, go, see, try, dan finish tanpa s. Nah, ada juga kalau misalnya sudah atau belum itu diikuti sama have has tadi auxiliary-nya. Ada juga kalau to be itu auxiliary untuk kalimat-kalimat yang memakai present participle atau yang pakai ing-ingan kayak gitu, pakai to be. Nah, bentuk to be pun ada 5, yaitu ada be yang base form biasa, is mr,
Untuk yang present, kalau untuk yang lampau ada was were, dan kalau untuk perfect tense biasanya ada been, dan kalau untuk yang present participle atau ing-ingan jadi being. Ya, jadi recap untuk eh, 5 bentuk verb itu saja. Nah, selanjutnya bisa dibawakan oleh rekan presentasi saya, Sabil, untuk menjelaskan kegunaan yang mengikuti have. Ya, silakan, Sabil. Yeah. So hello guys. I want to um, tell present to you all about penggunaan after have. So, uh, ya, jadi um, forms after have itu bisa diikuti dengan dua macam, yaitu with the object. Jadinya I have a car. Itu menandakan kepunyaan. Jadi um, kalau diikuti dengan objek itu menjadi kepunyaan. Dan juga with the verbs itu jadinya I have bought a car. Saya membeli mobil. Itu digunakan ini apa ya? eh, menjelaskan seperti kayak eh, saya sudah melakukan sesuatu. Nah, juga terus di sini ada they have to school. eh Sebentar. Eh, Harusnya di sini have walk. Eh, ya, and then next slide please. Oke, di sini ada my friend sung in the car. Itu sebenarnya salah. Harusnya bisa my friend sang in the car or has sung in the car. Next, please. Nah, ini salah nih. I have took a book. Ya, I have take a pen, takes a pencil, or taking a marker. Ini di sini harusnya jadi uh, I uh, next, please. Di sini harusnya jadi I have taken a book karena have itu selalu diikuti oleh past participle. Dan juga uh, uh, dan juga has itu digunakan uh, diikuti dengan subjek she, he, it. Kalau have uh, biasanya diikuti dengan subjek I, you, they, we. Next, uh, di sini di sini itu ada we have already hearing the good news. Itu salah karena dia memakai verb ing dan juga uh, ya udah itu. Next, she has ridden her bicycle to school every day. Ini benar karena auxiliary has itu diikuti dengan subjek she dan juga uh, after has itu
ada verb 3, ya bisa dikenal dengan past participle. Lanjut. The young girl drank a glass of milk. Itu salah karena eh, nggak ada nggak ada have eh, has. And then next, before she left, she had asked her mother for permission. Eh, ini di sini benar karena eh, ada auxiliary had dan diikuti dengan past participle dan juga subjeknya she. Next, and I think that's it. Yeah, thank you, Sabil, for the present perfect tense review. Uh, Today we also have quizzes that maybe you guys want to participate in that we have chosen. Mungkin kuisnya next aja, Ham. Jadi Next aja, sir. presentasi dulu, setelah itu nanti kuisnya bisa join semuanya gitu. Oke. Oke, Ya. kan. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan presentasi kita, Anita Septiani. Waktunya dipersilahkan. Thank you, Ilham. Form of be. Skill 17. After be, use the present participle or the past participle. Getting familiar with be. Be itu seperti am, is, are, was, were. Terus be juga bisa barengan dengan verb 3 seperti past participle or present continuous. And be juga bisa dibarengin dengan modal seperti will be, would be, can be, could be, shall be, should be, may be, might be, must be. Dan yang terakhir juga be bisa dibarengkan dengan have, seperti after have baru been, seperti I have been bla bla bla. Next. Sini ada we are do our homework. Itu yang salahnya karena harus memakai verb yang ditambahkan dengan ing, seperti should be are doing. Jadinya we are doing our homework. Yang bawahnya the homework was doing early. Yang ketiga, Tom is taking the book. Yang keempat, the book was taken by Tom. Selanjutnya, verb form after be. Be plus present participle or past participle. Seperti I am teaching grammar is present continuous. I was teaching grammar is past continuous. Yang pertama itu I'm teaching present continuous. I was teaching grammar is past continuous. I have been teaching grammar is present perfect continuous. Kalau yang terakhir I have given the book itu kurang been, ya kan biasanya kalau I have been given the book gitu, sir. Dan selanjutnya the book was taken, the book has been taken, the book is being taken. Itu kalimat pasifnya. Selanjutnya she was study the textbook all night long. Ini salahnya di bagian studinya. Karena apa? Karena studinya harus menggunakan verb 3 atau
ditambahkan kata ing. Jadi she was studying the textbook all night long. Gitu. Yang kedua, the pie was cut into 6 equal pieces. Karena di sini cut-nya itu verb 3 juga dan gak bisa ditambahin ing juga, berarti dia benar. Terus yang ketiga, at 12 Sam is eating his lunch. Is it-nya itu berarti it-nya harusnya verb 3 atau ditambahkan kata ing, jadinya eating. Jadi di sini incorrect. Dan yang terakhir, we are meeting then later today. Itu benar karena dia sudah memakai ing, kata verb tambah ing. Oke. Quiz. Thank you. That's all. Oke, Thank you, kuisnya di Anita. skip ya, nanti belakangan ya. Oke, lanjut silakan. Thank you, Anita. For the next slides, please, for Anza Mafiratika, the time and place. Thank you. Ya, thank you Ilham. Models akan dijelaskan oleh saya. Oke, jadi model after will, would, or other models use the base form of the verb. Jadi modal itu diikuti oleh kata kerja pertama atau base form. Nah, di sini ada contoh-contoh modal, ada shall, should, will, would, can, could, may, might, must, ought to. Selanjutnya, ini adalah contoh-contoh yang salah, karena tadi model harus diikuti dengan verb 1. The boat will leaving at 3. Di sini verbnya dia pakai ing, jadi harusnya pakai leave, verb 1. The doctor may arrive soon. Should be may arrive. Nah, di sini dia juga pakai ditambahin is, harusnya arrive aja. Yang ketiga, the students must taken the exam. Nah, ini harusnya should be, must take. Pakainya verb 1 juga. Ini juga adalah contoh-contoh yang salah. I will teaching grammar, I will be teach grammar, I will to be teach grammar, I will to teaching grammar, I will be teaching grammar, the book will given, itu adalah contoh-contoh yang salah. Karena modul diikuti dengan base form of the verb. Modul situ tidak ditambahi s atau ed atau ing. Nah, yang ini adalah contoh-contoh yang benar. I will teach grammar. Teach dia pakai verb 1. I can study grammar. We will learn grammar. We must be good at grammar. You might have much money. The book might be taken. Nah, ini juga ada contohnya lagi. You should try to respond politely. Situ ada modulnya, should, dan verbnya benar, verb 1. Jadi ini adalah yang correct. Yang kedua, everyone must leave the room immediately. Ini adalah contoh yang salah, karena dia ada tambahan s-nya. Jadi harusnya everyone must leave. Selanjutnya lagi, yang ketiga, ini adalah yang benarnya. The sales clerk might lower the price. Yang keempat, the television will finishes in a few minutes. Ini adalah yang salah, wrong sentences. Dia harusnya pakai finish. Ya. Itu tadi modul.
Yeah, thank you, Anza. For the next presentation, it will be given by Gloria Erfrans. The time and place. Thank you. Okay, thank you, Ilham. So this is present participle. Present participle tuh liputi ada 3. Yang pertama, there's a present continuous. And second, adjective. And the third, gerund. I don't know how to. Lanjutnya combine this sentence. Jadi yang pertama tuh I-nya itu sebagai subjek, I am-nya. Terus learning-nya itu sebagai verb. Grammar with Mr. Muhita itu sebagai objek. Kalau yang adjective itu the method giving by Mr. Muhit itu subjeknya, is-nya itu verb, dan fun-nya itu objek. Terus gerund as a subject itu misalnya learning grammar itu subjek, can be-nya itu verb, terus fun-nya itu objek. Atau ini kayaknya kalau yang gerund as subject itu gerund as subject itu hanya cuman subjeknya aja, nggak ada objeknya. Kalau misalnya gerund as an object itu ada I-nya as a subject, love-nya as a verb, learning grammar online itu objeknya. Kalau misalnya gerund as an object preposition itu I-nya itu sebagai subjek, am-nya itu sebagai verb, terus ini itu sebagai preposition, learning-nya itu gerundnya, terus a new grammar itu objeknya. Next slide. Okay, this sentence is made by auxiliary verb to be and present participle use in form, and it is used to describe action which are happening now. The action is central by this sentence. Contohnya, I am talking, you are studying. It also can be used to describe plans which absolutely cannot be changed. Tomorrow, I'm meeting my boss at 7. My plan is leaving at 6:30 tonight. Pokoknya yang awalnya itu I'm talking, pokoknya present participle tuh kegiatan yang sekarang dilakuinnya gitu. Kayak gitu. Terus ini present participle the ing form of the verb. The present participle can be first part of the verb or the second an adjective. It is part of the verb when it is accompanied by some form of the verb. B. It is adjective when it's not accompanied by some verb, the verb be. Jadi ini kayaknya yang pertama itu kan ada contoh the boy is standing in the corner. The second, the boy is standing in the corner was naughty. Jadi kayak ada kata yang cuman sampai di corner doang. Ada yang bisa kayak kalau yang adjektif itu kayak bisa ditambahin kata naughty-nya. Oke, next. Nah, ini nih be careful present participle. Example from the paper and the computer tool. The film blah 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 appearing at the local theater is my favorite. Nah, jawabannya now. Kalau yang lainnya kan kurang, pokoknya kalau misalnya present participle itu kan yang berlangsung sekarang lah intinya gitu. Terus juga ada satu lagi nih kan, the child blah 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 playing in the yard is my son. Nah kan pokoknya tuh kan kejadiannya kayak yang sekarang gitu, anaknya bisa lagi main kan, gitu kayak gitu. Lanjut. Nah, yang terakhir past participle akan dijelaskan oleh rekan saya si Ilham. Silakan Ilham. Thank you, Glory. Oke, saya akan menjelaskan past participle. Ya mungkin 11-12 sama presentasinya Glory tadi.
ini tentang kegunaan-kegunaan past participle. Kalau tadi yang present participle itu tentang ing-ingan, kalau yang past participle dia lebih merujuk ke bentuk ketiga dari verb, itu nama lainnya, past participle. Nah, past participle itu bentuk-bentuknya bisa menjadi 3. Past participle bisa bisa digunakan oleh present perfect seperti yang menggunakan have, has, atau had gitu. Jadi yang perfect tenses. Baru yang kedua ada juga bentuknya passive form, yaitu kalau misalnya subjeknya itu sebagai korban gitu ya. Jadi kebalikannya itu jadi passive voice gitu. Nah, yang ketiga, past participle juga sama seperti present participle, dia dapat menjadi adjektif. Kalau yang present participle tadi kan itu ada yang ing-ingan, jadi yang sedang berlangsung, tapi kalau yang past participle itu adalah yang sedang dilakukan kayak gitu, yang sedang dijadikan korban gitu. Itu adjektifnya. Ya, kita masuk ke contoh sama fungsinya aja. Nah, di sini bisa dilihat ada beberapa fungsinya seperti tadi. Ada fungsinya menjadi present perfect, bisa menjadi passive form, passive voice, dan juga menjadi adjective itu sendiri. Nah, yang pertama bisa dilihat paling atas itu present perfect ya. Present perfect menggunakan auxiliary have. Kalimatnya, I have got grammar materials from Mr. Muhid gitu. Nah, di sini dia menjadi present perfect itu kalimat-kalimat yang sudah terjadi atau sudah dilakukan. I have got grammar material. Jadi aku sudah dapat materi grammar dari Sir Muhid kayak gitu. Yang pentingnya itu auxiliary sama verb 3-nya itu. Yang kedua juga sama, itu present perfect, dia auxiliary-nya tetapi memakai has. Kenapa? Karena subjeknya adalah Sigit atau he, she, it. Jadi dia memakai has dan diikuti oleh bentuk ketiga, yaitu past participle-nya dari do, did, dan juga menjadi done. Gitu. Nah, kalau yang passive form, dia yang biasanya kita lihat menjadi korban gitu. Nah, di sini kalau misalnya dijadiin kalimat aktif, the grammar is taught by Mr. Muhid, itu seharusnya Mr. Muhid yang mengajar grammar gitu. Nah, tapi karena dia menjadi passive voice, jadi the grammar-nya ini yang menjadi korban. Jadi kalimatnya, the grammar is taught by Mr. Muhid. Jadi grammar itu diajarkan oleh Sir Muhid. Jadi dia menjadi korbannya gitu. Nah, di situ bentuknya menjadi be ditambah past participle-nya. Be-nya itu ada is karena sedang dilakukan ya, present ya sekarang. Jadi is taught. Taught-nya itu past participle-nya. Jadi sedang diajarkan. Ya, jadi yang diajarkan gitu. Nah, yang terakhir ada bentuk adjective. Nah, kalau bentuk adjektif ini, kita tahu kalau misalnya adjektif itu kegunaannya untuk apa? Untuk menjelaskan noun. Di sini noun-nya adalah the material. The material taught by Mr. Muhid is easy. Nah, jadi bisa dilihat taught di sini dia memang past participle dan verb 3, tetapi dia bukan menjadi verb utama dari sentence ini. Verb utamanya itu apa sih? Verb utamanya adalah is easy gitu. Jadi the material taught by Mr. Muhid itu seperti yang kita pernah pelajari itu mungkin menjadi noun clause-nya gitu mungkin. Jadi klausanya. Jadi taught itu menjelaskan tentang material. Jadi artinya materi yang diajarkan oleh Pak Muhid itu gampang. Nah, itu gampangnya menjadi verb aslinya dan materi yang diajarkannya. Materi yang diajarkan itu menjadi adjektif. Yang terakhir juga sama adjektif found. Nah, found di sini dia juga bukan menjadi verb utamanya. Kenapa? Karena dia menjadi adjektif. Dia menjelaskan subjeknya, menjelaskan noun-nya, menjelaskan COVID-19. Jadi COVID-19 found in China was a new virus. Jadi kalimatnya itu artinya COVID-19 yang ditemukan kayak gitu. Yang ditemukan di Cina itu merupakan virus baru. Jadi yang ditemukan, jadi dia memakai past participle sebagai adjektif. Kayak gitu. Nah, selanjutnya ini ada bentuk-bentuk, ada beberapa bentuk yang bisa kita lihat.
seperti tadi nih rinciannya aja. Kalau yang bagian atas itu kita memakai present perfect karena dia identik dengan past participle. Nah, present perfect di sini itu menjelaskan tentang sesuatu yang sudah terjadi tetapi mungkin belum saja selesai. Makanya di sini ditulis this tense is used to describe events that are finished. If the time is not finished, kayak gitu. Nah, jadi dia kalau belum selesai, contohnya I have done 2 things today. Artinya aku telah melakukan 2 hal hari ini. Tapi belum aja itu selesai. Kenapa? Mungkin aja dia bisa melakukan sesuatu ketiga, keempat, kelima. Jadi present perfect di sini itu menggambarkan sesuatu yang sudah, tetapi mungkin saja belum berakhir kayak gitu. Makanya disebutkan the time marker is very important with this tense kayak gitu. Waktunya tuh juga penting gitu. Nah, kalau yang kedua, itu kita bisa lihat itu perbedaan kegunaan dari present perfect dengan simple past. Kita tahu kalau misalnya simple past itu menggambarkan sesuatu yang sudah terjadi dan selesai. Tetapi kalau present perfect itu menggambarkan tentang sesuatu yang sudah dilakukan, tapi mungkin belum selesai. Nah, di sini itu lebih menggambarkan ke pertanyaan sesuatu yang sudah terjadi atau belum. Nah, kayak gitu. Kita nggak bisa memakai past tense di sini. Kita memakainya apa? Present perfect untuk bentuk pertanyaannya. Bentuknya menjadi have you, have I, have we. Contohnya, have you been to Africa? Itu apakah kamu sudah pernah ke Afrika? Kayak gitu. Ya, kita nggak bisa pakai past, kita pakainya have karena dia menanyakan udah atau belum. Keduanya, satunya lagi, have you touched a snake gitu kan? Apakah kamu sudah pernah megang ular? Ya, kalau nggak kuat jangan. Oke. Nah, ini ada juga penjelasan tentang 3 kegunaan present perfect ya. Nah, bacanya a past participle often ends in ed, but there are also many irregular past participle for many verbs, including ed verbs. The simple past and the past participle are the same gitu. Jadi mungkin bisa bingung gitu kalau misalnya yang bentuk 2 sama 3-nya itu cuman ed doang. Paint, painted, painted gitu contohnya. Nah, itu kan bikin bingung tuh. Makanya harus di ngertiin strukturnya. Nah, the ed form of the verb can be the simple past, the past participle, or the adjective. Jadi kita harus bisa memilah yang mana yang simple past, yang mana yang past participle untuk present perfect, dan di mana kita bisa menggunakannya untuk adjective. Contohnya, yang pertama, she painted this picture. Itu nggak ada has sama have-nya atau had-nya sekalipun. Karena dia menjelaskan tentang masa lalu yang sudah selesai, pernah terjadi dan sudah selesai. Makanya dia menjadi verb 2 gitu. Dia bukan jadi past participle, ini mengecoh aja gitu. Nah, kalau yang kedua itu contohnya dia sebagai present perfect. Nah, ini baru dia menjadi past participle. Dia menjadi verb 3. She has painted this picture. Dia telah melukis gambar ini kayak gitu. Kalau yang pertama kan dia telah melukis gambar ini udah selesai. Kalau yang ketiga itu contoh untuk adjective. The picture painted by Karen is now in a museum. Nah, the picture painted ini painted-nya itu sebagai adjective untuk menjelaskan subjeknya. Subjeknya apa? The picture. Jadi di sini kalau misalnya adjective itu identik dengan yang kayak gitu. Jadi the picture painted by Karen, jadi gambar yang telah digambar oleh Karen, gambar yang telah dilukis oleh Karen is now in the museum. Sekarang ada di museum. Jadi verb aslinya itu apa? Verb aslinya bukan painted. Verb aslinya adalah is now in the museum itu. Jadi kayak gitu. Jadi ingat adjective untuk menjelaskan noun. Nah, ini sama seperti yang dijelaskan oleh Lori. Kalau yang be careful of past participles, nah di sini kita dikasih tahu jangan terkecoh aja karena di sini itu hanya sebagai adjective. Sama nih contohnya dua-duanya. The bread, titik-titik,
baked this morning smelled delicious. Nah, kita udah lihat di sini ada subjeknya the bread, tapi ada bake. Nah, bake-nya ini kenapa gitu ada bake di sini? Padahal ada juga kata-kata smelled. Smelled itu kan udah verb aslinya dari sentence ini. Jadi apa namanya? Pilihan-pilihannya itu bisa kita lihat yang A itu ada has kayak gitu kan. The bread has baked this morning smelled delicious. Nggak bisa. Kenapa? Karena masa udah ada verb lagi gitu kan. Dan di situ nggak ada koma atau nggak ada apapun yang menjelaskan, jadi nggak bisa gitu. Kalau misalnya yang kedua was the bread was baked gitu. Itu di sini yang kedua nggambarin kalau dia menjadi passive voice gitu. Nah, tapi nggak jelas juga karena udah ada verb smelled, jadi nggak bisa. Yang C tambah parah, dia eat. Eat ya noun, masa the bread eat, jadi dua-duanya noun dong, nggak jelas. Nah, yang betul itu yang D, just. Kenapa just? Karena the bread di sini dia udah nggak membutuhkan verb lagi, dia cuma membutuhkan adjective. Jadi bread, jadi kita cuma memakai just. Apa artinya? The bread just baked this morning smelled delicious. The bread just baked itu artinya roti yang telah di apa baked ya? Yang telah dipanggang lah, yang telah di oven, yang telah dikukus apa sih? Ya gitulah. Yang telah dipanggang pagi ini itu menjadi adjective. Jadi bake-nya itu menjelaskan bread yang telah dipanggang. Roti yang telah dipanggang pagi ini baunya sangat lezat. Nah, baunya sangat lezat itu verb aslinya. Yang kedua juga sama, guys. Yang kedua itu dia mailed. Mailed-nya ini juga sebagai adjective. Jadi the package mailed at the office will arrive Monday, itu will arrive-nya sebagai verb aslinya. Mailed-nya ini hanya menjelaskan the packages. Jadi the packages just mailed at the post office will arrive Monday itu artinya bingkisan yang telah di apa ya mailed itu apa yang telah dibungkus ya, yang telah dibungkus ke post office itu akan datang di hari Senin. Makanya karena kita nggak membutuhkan auxiliary lagi, nggak membutuhkan verb lagi, mailed-nya ini cuman ditambahin just karena dia menjadi adjective. Ya, sekiranya itu saja kalau untuk past participle. Selebihnya kita akan melakukan quizzes kayak gitu. Ya, presentasinya, reviewnya ini aja, Sir. Selanjutnya mungkin quizzes ya. Kuisnya dari satu-satu aja dari atas. Ini kuisnya langsung di copy linknya tadi. Ya, atau yang lain boleh langsung join pakai kode. Itu kalau kuisnya ada kodenya biasanya. Nah. Oke. Saya coba kirim ke sini ya, Sir ya. Ya, ke chat, boleh ke chat. Ini untuk present perfect. Ya, ini bisa di close presentasinya. Nanti kamu tampilkan di Zoom-nya. Di Zoom ya? Oke. Nah, itu di close dulu PowerPoint-nya gitu. Kelihatan nggak, Sir ya di sini? Di close dulu ini PowerPoint-nya, bisa kelihatan. Oh, saya share screen-nya ini, Sir. Langsung ke PowerPoint-nya, bukan share screen-nya sebentar. Saya close-nya gimana ya, Sir? PowerPoint-nya close dulu coba. Nah, terus Ilham buka browser, copy link yang tadi, buka browser. Nah, jadi teman-teman yang udah masuk tuh kelihatan. Saya share screen ini aja ya. Nah, iya ini maksudnya. Udah silakan join yang lain, ikut. Soalnya banyak nggak ini, Ham? Soalnya kayaknya cuman nggak nyampe 20 deh, Sir. Oh iya, oke udah yuk, silakan join. Nanti kalau ini sudah lanjut kuis yang kedua. Bisa ditampilkan pertanyaannya belum? Nah, di kolom chat juga Ham, linknya Ham, coba Ham. Ya, Sir.
Mana tadi ya? Wait, sir, bentar. Ini dia. Kok ini sih? Aduh. Iya, nggak apa-apa, benar itu. Oke. Udah semuanya belum ya? Anita, Menca, Hori, Ajeng, Cika, Nisar. Berarti siapa? Aul ya? Aul udah nih, Aul. Iya, Aul, betul. Ya, Lucu ya. Kita mulai? Oke, Sir. Ya, silakan dimulai, Ham, nggak apa-apa. Questionnya boleh ditampilkan, Ham, questionnya. Jika ada soal yang mungkin dipertanyakan, nanti boleh ya ditanyakan ya dari soal-soal yang di kuisis ini. My ini ABC ya? Oh, cuma 3 pilihannya ya, ABC gini ya. My Iya, Sir. and me have. Nah, berarti have diikuti kata kerja ketiga gitu maksudnya ya. Have speak, have spoken, apa nih? Spoken. Iya, Sir. Spoken. Oke. Ya dilihat aja nanti coba di apa di back ke itu tadi. Iya, Sir. Apa namanya? Oh, Ah, ini ya, leaderboard. leaderboard. Nah, nanti kan kelihatan tuh salah berapa ya. Biasanya terjawab berapa gitu. Nah, kalau terjawabnya sudah banyak yang benar berarti sudah dipahami. Oke, silakan dilanjutkan dulu. Gimana, udah pada selesai? Belum, itu baru 10 ya. Totalnya Belum berapa? semua. Totalnya tadi ada 20, Sir. 10. Ya, lanjutkan dulu. Kalau ada satu yang sudah selesai berarti bisa dan nanti.
Kalau saya refresh di sini keulang nggak, Sir? Enggak ya? Yang mana? Kalau saya refresh page-nya di sini keulang lagi nggak? Enggak kan? Udah tahu deh. Kayaknya enggak sih. Ya coba tunggu kalau udah selesai. Saya kayaknya Kalau refresh iya keulang kalau refresh. oke, Sir. Kayak nggak connect ya. Mm-mm. Tapi tetap yang lain masih bisa jalan itu. Biasanya di sini doang nggak connect. Sir, saya sudah, Sir. Oke. Alvin sudah, yang lain bagaimana? Ada yang belum? Oh, udah semua juga? Oke, coba di refresh Ham. Oh Oh, enggak, lanjut. hilang ya. Enggak hilang. Oke, itu ada tuh Mau Alvin. di-review? Ini nih 7 nih apa ya? Betul 7 apa? Kayaknya pakai power up mungkin, Sir. Ini 19 nih, Anza betul 19, Alvin betul 7. Siapa nih? Tadi itu kayak power up deh, Sir. Power up. Apa tuh? Iya. Power up ya kayak misalnya kita pengen ngedouble poinnya kayak gitu. Oh, Misalnya ada kayak skill, kita ini punya nggak skill untuk kelihatan ya benar berapa ya? Mm-mm. Belum kelihatan kayaknya, Sir. Soalnya ini kalau misalnya Ajeng betulnya 0 tapi dia ada bener kan nggak jelas ini, Sir. Iya, iya. Oke, mungkin dari ini dulu ya. Pertanyaan yang tadi di sini, coba di questionnya dulu sekarang. Oke, Sir. Nah, ini ada nggak pertanyaan? Ini nomor 1 kuning ini apa ya? Maksudnya ya? Kuning ini berarti ada yang salah, ada yang benar, Sir. 5 orang benar, 2 orang salah. Ini berarti kan ada yang salah. Ini harusnya apa ini? Peter been in Paris. Berarti Mm-mm. kan menggunakan been nggak mungkin is sama are gitu kan? Iya, Sir. Jawabannya apa? Antara have sama has. Tapi karena Peter sendiri, maka jawabannya harusnya has. Have. Itu ya. Nah ini kalau ada yang masih salah berarti kurang teliti ya. Coba lanjut lagi apa nomor 2. John. Nomor 2. Nah, John ini juga sama. 5 orang benar, 2 orang salah. John titik-titik bought. Berarti kan kalau is ya nggak bisa ya is bought berarti John dibeli kan nggak bisa John dibeli mobil kan nggak mungkin ya. Antara have sama has sama had ini masuk semuanya karena ada bought tapi John itu cocoknya hanya menggunakan has. Kenapa? Karena John adalah bentuk dari he gitu kan. Oke, jawabannya berarti has ya. Nomor 3 betul semua. Oh, ada yang salah juga nih. 1 orang incorrect. Masih nih. Valentino, apa jawabannya? Has ya. Has. Iya, has makanya. Terus apa lagi itu? Teresa, has juga. Has not swim gitu. Oke, jadi untuk kata kerja ketiga itu pokoknya diikuti have atau has atau had, tetapi lihat kata subjeknya ya. Subjeknya seperti apa?
Kalau yang ke-6 banyak yang salah juga Ada nih yang kayaknya. sulit nih pertanyaannya. Banyak Iya. yang incorrect mana? Banyak yang incorrect misalnya. Nah, ini yang ke-6 nih, Sir. Pamela Pamela has. Yes. Apa ini? Nah, ini Cut. kayaknya bingung bentuknya kayaknya, Sir. Kan cut itu nggak berubah. Lihat aja bentuknya, diingat-ingat lagi. Cut, 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 ya kan? Mm-mm. Ya berarti nggak ada cut-nya, nggak ada cut-it, nggak bisa. Cut ya cut aja. Gitu Iya. ya. Apalagi coba ke bawah. Nah, ini oke, rata-rata betul lah ya. Mm-mm. Coba ke bawah lagi tuh Sam, tuh Sam. Next. Jadi have spoken, ini jadi won, Nah, oke. bukan Nah, winnet. ya nggak ada winnet. Lihat aja di kata kerjanya ya, teman-teman, lihat kata kerjanya gitu. Kalau misalkan lupa. Win, won jadinya. Ya win, won gitu kan. Ini nggak ada salah, aman. Ini salah. Grammar struktur buat present perfect. Apa Ya ini? berarti Subjek. subjek tambah have Hmm. atau yes ini ya. Tambah Yang terakhir ini, Sir ya? participle. Ini bukan ya? Kayaknya yang B deh. Yang B, Sir ya? Oh iya benar, have has ya. Nah iya. Oke. Yang ini, Apa nih? what is the form of the verb in present? Ya, verb 3. Verb 3 tuh berarti apa? Past participle. Ini kan namanya aja nih, makanya kita harus kenal. Kalau kita tahunya verb 3 doang kan, kita nggak tahu nama ini. Teorinya kan di buku grammar kan begini. Ya, lanjut. Oke. Ya, 18. Terus 19-nya apa? Oke, 19, 20. Habis. Bis. Berarti sekarang soal kedua. Latihannya yang mana kedua tadi? Oke, Ya, boleh yang join ini, Sir. lagi. Yang lain join lagi. Ini tentang apa tadi? Kalau yang ini sepertinya tentang to be atau enggak be ya? To Kalau be. nggak salah. Ya, oke, tentang form of Udah be. saya share. Ya, share di kolom chat dulu. Tapi ini kayaknya lebih ke passive voice deh. Coba Passive dulu, Sir. voice. Ya, coba aja dicoba dulu lah. Pasif atau form of be? Kalau to be sebenarnya ada pasif juga, cuman dia lebih meluas aja kalau to be. Iya, Sir. Ini kayaknya pasif-pasif deh, seingat saya. Coba Yang kamu saya coba. taruh di kolom chat dulu itu ya. Hmm. Oke, sudah mulai Ham. Belum? Lagi nunggu? Yang lain keluar dulu tadi, join lagi. Berarti yang ini, yang kedua nih kuisnya. Apa belum connect itu Ham? Di refresh coba. Mungkin belum connect ya, Sir. Sebentar saya refresh. Oh iya, Sir. Belum connect saya, Sir. Ada Belum di gangguan, Sir. refresh. Udah baru 6 ya. Satu lagi siapa? Awal. Aul. Aul belum join, Aul join, Aul.
Oke, udah lengkap. Satu lagi siapa? Aul. Nah, Udah? ya, Let's go. let's go. Mulai, silakan. Ditampilkan pertanyaannya juga, Ham. Coba lihat seperti apa. Oke, sir. Nah, ini pilihan opsinya 5 nih, lumayan banyak. Banyak, sir. Change the passive, change to passive. I didn't fix the problem. Berarti problem, titik-titik. Nah, saya tidak menyelesaikan masalah. Masalah tidak diselesaikan oleh saya. Oke, Iya. nah, berarti gimana tuh? The problem, kalau dia pakai didn't, berarti kan Berarti bentuk pas. past tense. Nah, kalau bentuk past tense berarti harus menggunakan was. Ya. Nah, was-nya pakai yang mana? Ada was fix, ada wasn't fix, ya, ada was being fix gitu. Yang betul apa nih? Oh, ini banyak kan mengubah ke pasif gitu ya. Iya, sir. Mengubah ke pasif, mengubah ke aktif. Ya nggak apa-apa. Ini kan berarti materi pasif kemarin ya. The pasif itu kan sudah diajarkan juga. Ya, coba betul berapa nanti. Yang salah banyak di bagian mana? Ini udah banyak yang salah nih, sir. Di nomor 3, sir. Change into pasif. Ya, dijadikan, oh yang ini aktif. Change to aktif. We were being watched. Kalau ada being watched, berarti itu jadi sedang kan? Iya, sir. Maka cari yang ada ing-nya juga. Jadi misalnya kita ganti the strength man, ya, strength man, jadi kan was di situ ya, karena pakai were di sini jadi was. Strength man was watching us. Nah, berarti yang D jawabannya harusnya. Atau itu, sir. Kita tunggu mereka selesai dulu biar bisa review bareng. Jawabannya udah kejawab kan, tapi kan 3 orang salah, 3 orang benar. Tapi masih ngerjain sih, sir. Iya, masih ngerjain. Gak apa-apa, sir. Soalnya ya. Coba lagi. Berarti rata-rata soalnya begini. Ada berapa soal ini tadi? 10. Ah, cuman 10 mah gampang ini. 10, which is true. Apa nih? Active sentence. Nah, ini tinggal dipilih. Cuma mungkin karena ada timing ya. Ada timing nggak sih? Ada, sir. Ada timingnya. Nah, 30 itu detik. yang bikin salah itu timing. Jadi pengen cepet ngebut. Panik, sir. Panik. Waktunya mau habis. Oke, sudah progresnya coba dilihat. Sedikit lagi lah ya. 2 kali pertanyaan lagi mungkin. Apa sih, Kak? Oke, dari pertanyaan pasif sentence ini mungkin mana yang sulit coba?
Coba dilihat yang banyak salah mana, Ham? Kayaknya semuanya kuning merah nih, Sir. Dari nomor 1. Apa, Ham? Tunggu 2 orang lagi sebentar. Oke, Sir. Sudah selesai semua. Oke, pertanyaannya, Ham, coba, Ham. Mana yang Ya, banyak? kayak kuning merah semua, Sir. Dibahas satu-satu kali, Sir ya. Kayak tadi. Nomor 1 tuh misalnya kan 4 incorrect, berarti lebih banyak yang salah. Ini nomor 2 kenapa salah semua itu, coba lihat. Nomor 2. Ah, John's mother raised him in a small town. Berarti maksudnya John mother mengangkat dia memindahkan. Ya nggak apa-apa ini. Ini jawabannya kan gitu kan. Pada memilih apa nih A B C D E gitu kan. Nah, ini kan small town kan, John mother raised him, berarti kan he was gitu ya, berarti atau John was raised by his mother in a small town. Berarti jawabannya yang E ini. Ini ada 2 ya, Sir, jawaban yang betul maksudnya. Ya, E sama A sama itu bisa benar. Oh, iya, iya, iya. Karena kan small town-nya menjadi keterangan tempat saja. Yang penting by his mother gitu. Iya, Sir, benar. Iya. Tapi kalau jawabannya B, C, D, apa nih B, C, D, ya B, C, D itu ya salah gitu. Oke, terus lanjut apa lagi? Selanjutnya ada kalau yang 3 ini apa, Sir? We are being watched by a strange man. Ini kan Tadi, kalau ada beingnya man pasti was dia watching us. Berarti. Hmm. Kan Jadinya continuous. sedang ya continuous, tapi past continuous ya, bukan present continuous. Nah, Coba kalau misalnya ada beingnya itu jawabannya pasti tadi. apa jadi passive voice continuous gitu kalau ada Ya beingnya. harus aktif juga gitu, harus continuous juga gitu. Mana coba kayak tadi ditampilkan jawabannya ada nggak? Bisa, Sir. Ini kan strong man was watching us gitu kan? Karena dia jadi apa nih? Past continuous. Continuous. Jadi kalau bingung itu diubah dulu. Tapi mungkin tadi menurut Mister sih karena waktunya, timingnya itu jadi membuat orang jadi apa kayak shock gitu. Shocking gitu. Sebenarnya yang A juga hampir bener, tapi ini kayaknya salah subjeknya, Sir. Hah? Iya, yang A hampir bener tapi kayaknya salah subjeknya nih, Sir. Seharusnya kan kita yang dilihat Tapi gitu di ya sini kan oleh was being. Ini mah jadi sama-sama jadi pasif juga. Oh iya, Strength-nya Sir. ditonton kami kan gitu. Oh, nggak ada itu yang hampir sama berarti, Sir. Iya, tetap pasif Iya. kan diubah jadi aktif. Itu mah tetap pasif. Iya, bener, Sir. Iya. Oke, lanjut. Nih, Tokyo will hold the Olympics in 2020. Olympic in Tokyo, berarti kan Olimpiknya jadi subjek. Di Olympic will be. Nah, ada will tetap ya dipakai will be. Habis itu hold-nya jadi held, will be held. Nah. Jadi ya inget-inget aja kalau misalnya pasif tuh pasti harus ada to be-nya gitu. Iya, pasti. Jangan sampai enggak ada Iya, kayak tadi ada harus being. will be gitu kan.
Kalau ini will-nya harus ditambahin be, kayak Mm-mm. gitu. Ya, Oke, kuis selanjutnya dulu Ham, nggak apa-apa. Udah ini oke, Sir. kalau masih salah ini mungkin karena pilihannya banyak sama timingnya ya. Tapi kalau Mister kasih soal pasif itu harusnya udah pasti benar jawabannya, jangan salah lagi. Iya, Sir. Beda difficulty kayaknya, Sir. Nah, beda difficulty, tapi sebenarnya simple juga sih. Coba lanjut. Yang ketiga tentang apa tadi? Yang ketiga ini tentang modal, Sir. Modal lebih simple lagi ya harusnya ya. Bisa banget ini. Coba. Atau mungkin difficulty-nya juga itu, Sir. Saya juga nggak tahu nih, Sir. Ya, join lagi, join. Nanti Coba-coba dulu. pertanyaannya ya. Oke, next. Lanjut. Oke, sudah semua. Siapa yang belum itu? Satu lagi. Satu lagi. Owl. Ya, Aul. Silakan Aul. Kalau sudah langsung play Ham. Sebentar, Sir, saya izin kamar mandi. Oke. Oke, dibawa aja Ul ke kamar mandi juga. Bawa laptop ya. Aneh. Ya udah oke. Yang ketiga tentang apa tadi? Tentang modal, Sir. Oh, modal. Ya, modal seems simple harusnya ya, lebih Tapi simple. ini kayaknya bakal ada yang kayak have to. Oh, have to. Have to ya modal. Ya, ada yang have to sama apa ya, saya lupa deh, tadi kayak ada yang aneh gitu deh. Nah, coba yang aneh yang mana nanti biar dilihat. Kayak ada yang to be, supposed to, kan harus was Ah, supposed to, itu kan is supposed to. tambahan. Supposed to, Mm-mm. lalu ought to. Itu Iya. sebenarnya sama, tapi mereka harus pakai to aja gitu. Yang nggak boleh kan must to, itu nggak boleh. Can to, will to, itu nggak boleh. Jadi modal yang umum adalah yang tadi ditampilkan di slide itu kan. Tapi Iya, kalau itu Sir. kan boleh ada ought to, ada supposed to, ada need to biasanya. Atau had better. Iya, saya agak bingung kalau misalnya ada supposed to itu depannya harus ada to be-nya gitu. Was supposed to, Iya, is you are supposed to, supposed to gitu. I am supposed to. Iya, nggak apa-apa. Emang begitu. Itu kan tambahannya. Hmm. Jadi kata lain dari kata should atau must gitu, pakai supposed to. Gitu. Iya, Sir. Oke, udah Aul? Belum, Sir. Lama juga. Nggak apa-apa, Sir. Mungkin tadi kena pressure gitu, Sir. Pas tadi passive voice, Sir. Sulit. Sir, kemarin liburan kemana, Sir? Kenapa? Liburan kemana? Kemarin ada arung jeram kayaknya, Sir. Oh, itu dari kantor ke Sukabumi. Bareng keluarga berarti? Atau sendiri? Enggak, dari kantor aja, teman-teman kantor. Oh, Kemarin habis kurban panitia, jadinya juga ya lumayan juga. Motong-motong wah. jadi Berarti tulang. setelah Sir pulang dari arung jeram itu langsung berkurban gitu? Iya, panitia bukan kurban, panitia kurban. Oh, panitia kurban. Iya, saya lihat di itu WA-nya, Sir. Iya. Oke, yuk, siapa nih? Udah belum? Ini jam berapa sekarang? Jam 11. Kita sampai jam berapa sih? 11. Ya, nggak apa-apa lah. Kalau sudah selesai kan bisa. Yang penting sudah, apa namanya, selesai kuisnya ini.
Satu lagi aja berarti ini, Sir. Ini kan modal. Satu lagi apa tadi terakhir? Past participle dan present participle. Yang ada ing-ingan sama yang ada ed-ed. Hampir sama tadi ya. Past participle kan tadi udah bab 3 tuh. Hah? Bedanya apa? Tapi ini ntar kayak misalnya present Fungsinya participle ya. ada ing-ingan jadi adjective gitu. Fungsi. Jadi be careful with past participle sama be careful with present participle gitu ya. Iya, Sir. Jadi adjective. Kayaknya adjective-nya dikit sih. Oke, nggak apa-apa, lanjut aja Ham. Nanti Aulia bisa lihat pertanyaannya. Terlalu lama kalau nunggunya, nggak selesai. Siap-siap. Tampilkan pertanyaannya coba. Sorry, I'm late. I had to go. Enggak, yang pertama itu But had to, Sir. enggak, I must have gone. I must have gone. Jadi mas Kalau I must have gone harus pergi ke dokter. Tapi sudah kalau pergi. Saya kira kalau must have tuh kayak misalnya kayak telanjur gitu, Sir. Iya, telanjur makanya. Saya sudah telanjur pergi ke dokter. Telat makanya. Iya, Sir. Jadi dicek aja jawabannya coba nanti. Ada berapa pertanyaannya? Ada 12. Coba nanti dicek nomor 1 apa. I look for Yunji, but I couldn't find. Couldn't find. Must have gone. You mustn't have said. You shouldn't. Banyak yang salah ya? Incorrect. Kenapa tuh? Difficulty-nya sulit sepertinya, Sir. Groginya? Grogi, Sir. Kalau ini, yang ini kan, Sir ya? You ... me earlier. You ride home. You should have asked me earlier. I would have given. Berarti Kenapa pakai itu, Sir? Pakai have gitu? Ini kan karena dia tadi gini, kalau kamu ini kan kayak apa ya? Kayak conditional gitu jadi. Kalau kamu ngomong ke saya lebih awal, saya akan memberikanmu tumpangan gitu. Atau sudah gitu, Sir, kalau kamu sudah ngomong. Iya, ketika sebaiknya kan should have, berarti you should, kamu sebaiknya telah
bertanya kepada saya lebih awal, koma, I would, saya akan telah memberikanmu tumpangan. Faktanya dia tidak bertanya dan dia tidak memberikan tumpangan gitu. Jadi ini kondisi. Makanya jawabannya A gitu. Ya juga sih Sir, kalau yang C pun salah, ini would lanjutannya given. Jadi yang salah dulu boleh. Cuma ini kan karena ada waktu tadi kan. Jadi analisisnya nggak bisa cepat. Iya Kalau Sir. kalau cepat ya jenius, bagus berarti. Ya Sir. Tergantung feeling ini Sir kayaknya Sir. Jangan feeling. Kalau grammar nggak butuh feeling, harus tahu alasannya. Iya, karena 30 detik Sir. Nah, 30 detik kan, tapi kan jadinya belajar bisa tahu kenapa dia jawabannya ini atau itu. Ini salah semua kayaknya nih Sir. Yang 7. 7. Heeh. Your homework apa nih? Already. You only started 5 minutes ago. Berarti already kan berarti you couldn't do nggak jelas. Bisa juga you couldn't do. Atau you can have done. Bisa sih kayaknya Sir. You cannot have done your homework. Ini bisa sih kayaknya Sir. You cannot have done. You cannot do your homework already. Udah selesai Sir. Nice. Oke. Coba dicek itunya apa? Soalnya tadi. Oke. Nah ini ada nih reviewnya nih, nomor 1 yang salah siapa, 2 siapa gitu kan bisa tuh. 1 tuh bener, I had to go. Karena kan di sini tadi ada di masa lalu kan, berarti dia ngejelasin gitu. Aku harus kesini dulu gitu. Kalau yang ini kenapa ini? I look for Yonji but I couldn't find. Iya, nggak bisa nemuin. Ya, Can jadi could. Can jadi could ya, oke. Yang 3, I don't know where Omar is. He must have gone home early. Udah pulang gitu ya. Pastinya dia sudah pulang gitu. Iya. Ini juga kayak gini nggak bisa, must have go nggak bisa. Karena kan habis have ditambah go nggak mungkin. Bener Sir. Lebih ke analisis berarti Sir. Iya. Terus 4, you shouldn't have said anything ya. Oke. Ini kamu ulang tahun apa gitu ya. Kalau you should have said anything ini artinya berarti kamu harus ngasih tauin kalau bakal ada surprise gitu kan. Iya, padahal kan mau surprise jangan bilang-bilang. Cepu Sir. Iya, cepu jadinya. Makanya. Cepuin orang. Nah. Nih. Itu by. Oh, sudah ada maksudnya. Use the someone as we have now. Aneh Sir. Menurut saya yang ini Sir. Jadi kamu jangan membeli. Salah ya? You didn't need to buy. Oh ini bought. Needn't bought. Needn't bought. Makanya kalau must have buy. Kalau must have bought ini kayaknya untuk if gitu Sir, kayak kondisi jadi gitu deh. Jadinya positif, must have bought kamu harusnya telah membeli buku gitu. Must have bought. Oh, kamu mungkin udah membeli buku gitu ya Sir, nggak jelas. Kamu harus telah membeli new textbook gitu kan bahasanya. Iya. Kamu padahal nggak perlu beli textbook lagi karena bakal the same one sama. Iya. Gitu Sir. Lanjut Sir. Lanjut dulu coba. Yang tadi banyak yang salah mana tadi ya? Yang A yang tadi kan jawabannya kan? Iya, ini salah juga nih yang A bener. Oke. Karena ya gitu, yang lainnya nggak jelas. Ini given. Would kok setelahnya given kan seharusnya verb 1. Must have as, might have given. Ini jadi nggak jelas artinya. Kalau ini should have as, would apa itu? Would gave. Would give juga nggak jelas. Bisa would. Karena dia harusnya ditambahin verb 1 kan. Ya, berarti jadi ya C sama D salah itu, tinggal A sama B gitu. Paling strukturnya yang bagus ini sama ini. Cuman yang artinya yang paling tepat ya inilah. Ya, karena kamu harusnya nanya dulu tadi. Jadi jangan pakai mas. Kan kita nggak mungkin ngomong dulu dong kayak gitu, kesannya jadinya kasar kalau kayak gitu. Iya, Sir. You must have. Terus satu lagi yang ke bawah-bawah, coba ke bawah. Oh, itu banyak tuh 5. Yang ke bawah-bawah udah lumayan tuh, 4 correct, 2 incorrect. Ini Sir, yang salah banyak nih.
Itu yang tadi ya. Ini beda lagi nih. Iya, sir. Sama ya. You could have told me the lesson had been cancelled. Oh, kamu bisa membicarakan ke saya bahwa kelasnya di cancel. I wouldn't have got up so early. Ya, jadi saya nggak bakal bangun lebih awal. Nah, faktanya dia bangun awal dan dia tahunya kelas itu ada gitu. Iya, di cancel. Iya. Kalau yang kedua ini kan pakai got nih. Bisa, sir. Bisa. Have got bisa ya? Cuman di sini kan Saya should. kira Kalau shouldn't jadi get got artinya gotten. tidak bergerak. Jadi saya akan kan, I wouldn't karena dia I early. Dia bangun kan. Bener, sir. Gitu. Kalau ini could told me wouldn't have got up. You could Oke. told me nggak jelas ini. Told seharusnya kan tell. Ya, could tell harusnya. Oke, You jadi could have satu told. lagi yang ini aja, Ham, yang present participle aja. Yang past Oke. participle kan tadi sudah tuh. Present participle coba yang bentuk ing tadi diutamakan yang itu. Oke, silakan yang lain join lagi yang present participle terkait ing. Ing tadi bisa apa? Bisa bentuknya present continuous sebagai kata sifat dan juga sebagai gerund. Oke, silakan join coba. Aul sudah selesai, Aul, dari kamar mandi, Aul. Sudah, sir. Sudah selesai dia. Sudah ada Aul. Ya, oke lanjut. Coba terakhir ya ini ya. Bisa the last quiz nih. Satu lagi. Siapa? Alvin. Mana Alvin? Alvin ada nggak? 1, 2, 3, 4, 6. Satu lagi siapa? Alvin mungkin, sir. Aul udah. Aul udah. Owl itu namanya. Burung hantu, sir. Owl. Burung hantu. Yang jadi owl. Lambangnya IC itu burung hantu itu. Iya, sir. Bagus tuh, sir. Dia dijadiin maskot aja kan, sir. Aul jadi maskot IC. Iya lah, sir. Ya. Oke, kalau Let's sudah go. langsung dimulai, silakan dicoba dulu. Ditampilkan pertanyaannya coba, Ham. Oke, sir. Which of the following is one of the example of the best form? Best form. Best form ya kata dasar ya. Iya, sir. Kita the following example of present participle. Oh, ini lebih kayak identifikasi ya. Iya, sir. Ya, coba dicoba dulu. Berapa pertanyaan itu? 10. Banyak deh, geng deh. Waduh. 13, sir. Lumayan. 13 ya, nggak apa-apa lah. Kirain 20, nanti pada pusing kebanyakan. Pusing, sir. Iya, sir. Bingung kalau kata Aulia, bingung. Sistem info.
Oke, gimana progresnya? Ini banyak yang salah di sini, Sir. Banyak yang salah. Saya nggak Kenapa? tahu nih Soalnya nih pusing. Udah kebaca. soalnya yang salah atau gimana ya, Sir? Soalnya salah. Coba kita Makanya, cek nanti satu-satu kenapa soalnya salah. bentar. Jawabannya salah atau apa soalnya yang salah ya? Tyler had to speak atau had spoken? In the morning itunya. Apa namanya? Morning. Adverb ya? Had. To speak berarti. Karena kan at the press conference. Harus Iya, Sir. bicara di conference gitu kan. Pagi ini. Kalau had spoken harusnya this morning, nggak ada in the morning. Iya, berarti had to speak, Sir. Iya, jawabannya. Berarti kan bisa dengan infinitif. Ini soalnya gabungan kali ini, bukan cuma present participle. Ya kayaknya, Sir. Menarik ini. Soalnya soal gabungan di namanya aja judulnya present participle, tapi pas soalnya ya banyak. Iya, Sir. Ini juga banyak yang salah, Sir. Mana? Nomor 11. I was birthday cake. I was happening tomorrow. For my mother's birthday. For my mother's birthday. I was creating bukan, Sir? Saya membuat. I was creating harusnya sih. Iya, kan udah was juga. Created kan jadi dibuat. Iya, bukan. Masa dia dibuat? Oke, jawabannya harusnya sih itu A. Coba nanti lihat jawabannya apa. Apa pertanyaan menjebak juga? Iya, atau kuncinya yang salah gitu, Sir, jawabannya. Nah, bisa jadi itu kadang-kadang ngaco juga yang bikin ini kan. Makanya. Kadang-kadang bisa jadi kuncinya salah, Ham. Iya, Sir. Jadi dia asal ngeklik aja tapi gitu kan misalnya. Oke, siapa? Sudah pada jawab semua belum? Kalau yang ini saya bikin sendiri sih, Sir, yang 12 sama 13. Gak tahu bener apa salah, Sir. Flying bird is more watchful than flying bird harusnya ya. Saya jadiin adjektif gitu maksudnya. Ya, benar. C jawabannya. Terus yang 13 apa? Kalau ini adjektif tapi dia pakai past participle. Motivation man. Motivated man. Bisa sih motivated man harusnya. Iya, saya jawabannya ini, Sir, yang saya bikin, motivated. Iya, coba dilihat jawabannya apa aja. Ya, kita cek. Yang nomor 1 tadi jawabannya harusnya sel, ya. Karena base form. Ini kenapa ada salah ya itu ya? Gimana tuh, coba lihat. Base form itu base itu kan dasar tuh, base man. Ya, ingat aja kamu kalau ke mall base di bawah itu kan. Base form atau verb 1 gitu. Iya, base form itu makanya namanya itu jangan bingung. Nama itu kan cuman teorinya aja. Nanti kalau present participle ya berarti verb ing, past participle berarti verb 3, past form berarti verb 2 gitu. Terus coba lanjut. Lanjut, Sir. 2 ini present participle kan ada ing-ingan tuh. Berarti ada running. Mana yang masuk ke present participle? Running. Oke, I'm running. Good. Next. Ini head running maksudnya apa nih? Kok ada head? Salah kan head nggak mungkin diikuti. Salah, benar. Iya. 3 yang sampel itu past form. Nah, ini past form. Past form berarti kata kerja kedua. Ini yang kedua, learn ditambahin ed jadi learned. Nah, ini kenapa banyaknya yang learn, Sir? Kayaknya kalau to learn apa namanya? Ingat nggak? Infinitive. Nah, berarti to infinitive, namanya to learn. Berarti yang learning misalnya apa? Present participle, learn base verb, to learn infinitive, learn berarti past form gitu. Lanjut. 4. Pada bukan nggak ngerti tapi ada kepusingan kayaknya ini, udah kebanyakan. Yes, which of the following is example past participle? Berarti verb 3 ya, berarti ada have, ada verb 3 ya. Sebenarnya ini bisa juga nih lip ini, tapi kenapa salah? Tapi mungkin ini yang dimaksud soalnya dia sebagai verb 2 sepertinya, Sir. Oh iya, karena lip gitu ya.
Jadi kan Makanya yang have-nya udah pasti verb 3. Yang ya itu bisa jadi verb 2. Iya benar juga. Oke, logikanya gitu ya. Oke, next. terjebak, Sir. Terjebak. Tapi ini soalnya kebangetan juga jebaknya. Yes, Sir. Diving under the sea. Maksudnya apa? The main verbnya berarti diving. Ya iya udah. Iya, diving. Kalau to be, kalau M-nya to be, kalau M diving nggak mungkin ya, karena to be sama verb. Gitu. Iya. Oke, Dia lanjut. nanyanya verbnya aja, bukan bentuk predikatnya kayaknya, Sir. Sebenarnya verb itu kan nanti disebut to be juga verb, cuman dia kalau udah ketemu ing, maka to be nggak jadi verb lagi, jadi bantuan, makanya jadi to be namanya. Ya, maksudnya ini lebih ke auxiliary kali, Sir. Ada Iya, auxiliary, ada itu ya. ada auxiliary. Atau soalnya kali, Sir. Tidak jelas juga mungkin, Sir. Enggak benar, main verb benar. Lanjut, Sir. Ya. Stacy's mom has picked out her outfit. Past participle of the verb phrase. Tapi Ya. phrase. Ya ketiga yang has pick benar. Iya, karena phrase. Kalau misalnya main verbnya aja mungkin pick-nya aja gitu. Tapi karena phrase, dia jadi has pick. Karena frasenya. Kalau ini salah satu kenapa ini? Everyone is preparing. Berarti present ya. Present participle kan Karena is. is. Jadi preparing. Agak keliru mungkin yang jawab pas. Kalau Ini pas. main verb lagi. Ya, She main has verb itu decided. kalau has-nya auxiliary, kalau is to be, favorite itu mah berarti kan kata sifat. Berarti decided. Ya, next. Decided. She had wanted. Nah, berarti pas. Lebih tepatnya pas perfect berarti. Past participle. Bukan, tensesnya pas perfect karena had wanted. Oh iya benar, Sir. Terus Oke, lanjut. Ini baik salah nih, Sir. Apa nih? Nah, ini yang tadi nih, Sir. Yang tadi saya tanyain juga. Tyler had spoken. Iya, dia jawabnya spoken, Sir. Bener. Saya juga bingung sih, to speak juga bisa ya? The press conference this morning, harusnya bukan in the morning kalau mau spoken. Iya. Kalau dia menjebak mau tapi salah, Sir. Iya, kalau mau in the morning harusnya to speak. Tapi kalau dianya this morning berarti spoken. Nah gitu. Ini salah kunci jawaban ini. Salah kunci kayak, Sir. Atau enggak seharusnya bisa dua gitu, Sir. In the morningnya diganti jadi this morning. Iya, Sir. Ntar lain kali saya cek dulu, Sir, soalnya, Sir. Teorinya adalah had itu telah berlalu dan biasanya tidak ada spesifik waktu. Gitu. Walaupun ada, dia tidak spesifik gitu. Misalkan ini kan in the morning gitu ya. Nah, makanya bisa aja this morning gitu. Biasanya nggak in the morning gitu. Iya. Nggak Karena ada. Kayak pada pagi hari kan. Nah, berarti ya ini harusnya had to speak. Jadi ya kayak misalkan dia harus berbicara pada konferensi pers di pagi hari gitu. Yes, Sir. Lanjut. CD itu benar itu jawabannya. Ini baik yang salah nih, Sir. Nah, ini I was creating kan jawabannya kan tadi. Iya, benar. Karena ya, kalau jawabannya created itu berarti kamu jadi pasif. Saya dibuat kue. Masa kamu dibuat sama kue? Iya, Sir. Tidak etis sepertinya, Sir. Kan kue dibuat oleh saya. Kalau di depannya birthday cake baru boleh. Iya. Cake was dia jadinya past continuous. Nah, itu ya. I was creating. Jangan karena ada was, wah ini mah pasti pasif. Lihat dulu depannya siapa. Depannya kan I. Saya dibuat kue, kan nggak mungkin. Gitu. Jadi kita terjemahkan. Kan kemarin sudah diajarkan kalau misalnya kita ragu, artikan. Nah, apakah maknanya bagus atau sesuai enggak? Saya dikendarai mobil misalnya. I was driven a car, kan gitu. Berarti kita ini udah Tesla itu berarti. Ya bisa, tapi kan konteksnya gimana? Berarti kan mobil dikendarai saya harusnya, ya. Iya, Sir. Lagi apa? Udah terakhir. Lanjut. Ini. Oh, ada lagi. 2 lagi. Mana ini yang saya buat nih, Sir. Nah, itu jawabannya apa?
Seharusnya flying. Iya, saya salah kayak kuncinya, Sir. Kuncinya salah kamu. Iya, Flying. Sir. Oke, Harusnya lanjut. flying, benar. Nah, jawabannya flying itu salah kunci. Terus apa? Iya, Sir. Yang ini 13. motivated. Motivated seharusnya jawabannya. Hmm. Random gitu kayaknya, Sir, jawabannya. Nggak tahu deh. Ya, lain kali saya lebih teliti, Sir. Jawabannya motivated man ya. Oke. Iya, karena dia sebagai adjektif. Motivasi gitu ya maksudnya ya. A motivated man can do anything. Jadi a motivated man itu menjadi kata sifat. Ya. Orang yang termotivasi gitu. Orang yang termotivasi bisa melakukan segalanya. Yes, Sir. Oke, Ham, closing dulu, silakan. Oke, Sir. Saya tutup dulu nih. Baru oke. Ya, mana tadi? Tadi Sir. Kok nggak ada? Ada lagi ya? Closing aja nggak apa-apa, langsung aja. Oke. Penutupan dari kelompok 2, kesimpulan. Okay, everyone, thank you so much for participating for our reviews. Thank you so much for your nice attentions. Hopefully, my God bless us all forever. Amen. The less I can say. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.